Pernah nggak kepikiran gimana caranya sebuah termostat bisa tahu kapan harus menyalakan AC atau kok bisa sebuah pesawat terbang dengan mode autopilot? Nah, di balik keajaiban itu semua ada sebuah bahasa universal, yaitu bahasa matematika. Hari ini kita bakal coba menerjemahkan dunia nyata di sekitar kita ke dalam model-model matematis yang sangat powerful ini. Oke, perjalanan kita kali ini ada 4 bagian. Kita mulai dari yang paling dasar, yaitu melihat dunia dalam bentuk persamaan. Terus, kita cari cara buat menyederhanakannya dengan konsep sistem linier. Setelah itu, kita akan bongkar alat sakti yang namanya transformasi Laplace. Dan puncaknya, kita bakal sampai di jantung dari teknik kendali, fungsi alih. Jadi, pertanyaannya sebenarnya simple banget. Gimana caranya kita menulis aturan main sebuah sistem pakai matematika? Tujuannya jelas, supaya kita nggak cuma bisa nebak apa yang bakal terjadi, tapi juga bisa mengendalikannya. Inilah esensi dari pemodelan matematis. Yuk, kita mulai dari konsep yang paling fundamental. Setiap sistem, tanpa kecuali, pasti punya input dan output. Ini adalah cara pandang kita di dunia teknik kendali. Gini deh, pada dasarnya semua sistem itu tugasnya cuma satu, mengubah masukan atau input RT menjadi sebuah keluaran atau output CT. Contoh gampangnya, Anda injek pedal gas, itu inputnya. Mobil melaju dengan kecepatan tertentu, nah itu outputnya. Kotak sistem yang di tengah itu, itulah yang jadi misteri kita. Disitulah semua sihirnya terjadi, dan itu yang akan kita bedah. Hubungan antara input dan output ini bukan sulap ya, semuanya diatur oleh hukum fisika. Bisa jadi hukum Newton untuk gerakan mekanik, atau hukum Kirchhoff buat rangkaian listrik. Tugas kita sebagai engineer adalah menerjemahkan hukum-hukum ini ke dalam bahasa matematika. Dan hasilnya, sebuah persamaan diferensial yang jadi cetak biru dari sistem itu. Nah, kita udah punya modelnya. Tapi, ada satu masalah. Dunia nyata itu kan rumit banget, nggak bisa diprediksi. Makanya kita butuh satu trik jitu untuk menyederhanakan model ini biar bisa kita pakai. Dan inilah triknya. Kita asumsikan sistem kita itu linear. Apa artinya? Artinya, hubungan sebab akibatnya itu proporsional dan bisa ditebak. Kalau inputnya kita besarkan 2 kali lipat, ya outputnya juga bakal jadi 2 kali lipat. Nggak ada drama, nggak ada kejutan. Asumsi ini penting banget karena bikin perhitungan matematikanya jadi jauh lebih gampang. Kalau mau jujur sih, hampir semua sistem di dunia ini itu non-linear. Terus gimana dong? Nah, ini dia pinternya para insinyur. Kita nggak perlu analisis seluruh sistem yang super kompleks itu. Cukup kita zoom in ke satu titik operasi tertentu, titik equilibriumnya. Di area yang kecil itu, kurva seruat apapun bakal kelihatan kayak garis lurus. Nah, pendekatan jenius inilah yang kita sebut linearisasi. Dan inilah hasilnya. Setelah semua penyederhanaan tadi, sistem yang tadinya rumit sekarang bisa diwakili oleh persamaan diferensial order 1 yang relatif sederhana seperti ini. Anggap saja ini sebagai batu bata atau blok bangunan matematis kita. Oke, kita udah punya persamaan diferensial, tapi jujur, menyelesaikannya itu butuh kalkulus dan bisa bikin pusing. Gimana kalau saya bilang ada cara untuk mengubah semua kalkulus yang ribet ini jadi aljabar biasa yang kita pelajari di SMP? Kenalin, transformasi Laplace. Anggap aja ini semacam mesin penerjemah ajaib. Mesin ini mengambil persamaan kita yang rumit dari dunia waktu atau domain T, lalu mengubahnya jadi persamaan aljabar yang simple banget di dunia frekuensi atau domain S. Prosesnya itu elegan banget. Kita ambil persamaan diferensial kita masukkan ke mesin transformasi Laplace, dan simsalabim, operasi kalkulus yang bikin pusing kayak turunan dan integral tiba-tiba berubah jadi perkalian dan pembagian biasa di domain S. Jauh lebih bersahabat kan? Nah, ini ibarat kamus atau contekan kita. Setiap fungsi di domain waktu punya pasangannya di domain S. Coba lihat yang paling bawah, ini kuncinya. Turunan, df per dt, yang tadinya rumit sekarang jadi perkalian sederhana, SFS. Inilah yang mengubah segalanya. Semua langkah yang kita lalui tadi, mulai dari pemodelan sampai transformasi, sebenarnya cuma menuju ke satu tujuan akhir, menciptakan satu representasi tunggal yang merangkum semua karakter sebuah sistem. Inilah yang kita sebut fungsi alih atau transfer function. Secara textbook, definisinya adalah rasio antara output dan input di domain S. Tapi, coba bayangin kayak gini deh. Fungsi alih itu adalah resep matematis sebuah sistem. Resep ini ngasih tahu kita secara presisi gimana cara sistem itu bakal mengolah input apapun menjadi sebuah output. Ingat diagram balok dari awal tadi? Nah, sekarang kita akhirnya tahu isi dari kotak sistem itu apa. Itu bukan lagi kotak hitam yang misterius.
Di dalamnya ada fungsi alih, semacam tanda tangan atau sidik jari matematis yang unik untuk sistem tersebut. Nah, ini dia intinya. Rasio sederhana ini, GS, sudah menangkap semua sifat dinamis sistem itu. Nggak peduli apapun input yang kita kasih, GS adalah esensi, adalah DNA murni dari sistem itu sendiri. Terus, kenapa fungsi alih ini penting banget? Pertama, dia memisahkan DNA sistem dari sinyal input-outputnya. Kedua, dia bikin analisis sistem yang kompleks jadi sesimpel aljabar. Ketiga, dia merangkum semua karakteristik dinamis sistem dalam satu paket. Dan yang terakhir, dia bikin kita gampang banget buat gabung-gabungin beberapa sistem jadi satu sistem yang lebih besar. Inilah kenapa dia jadi jantung dari teori kendali klasik. Jadi, kita udah menempuh perjalanan yang cukup jauh ya. Dari dunia fisik, kita terjemahin ke persamaan, kita sederhanakan, lalu kita pakai transformasi Laplace, sampai akhirnya kita bisa dapat sidik jari matematis dari sebuah sistem. Dengan alat squat ini di tangan, pertanyaannya sekarang kembali ke Anda. Sistem apa yang selanjutnya ingin Anda kendalikan?